Shalom, sahabat Power Statement dimanapun Anda berada. Bersama dengan Pastor Elroy, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan paradigma yang berbeda dan penuh kuasa. Music Radio Creator. Sahabat yang diberkati, hari ini Power Statement kita terambil dari dalam Roma 7 ayat yang ke-18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita banggakan dari diri kita, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, para pendengar Power Statement di siang hari ini. Ada beberapa fakta yang perlu kita ketahui tentang tubuh kita setelah kita meninggal. Ketika kita meninggal 1-4 jam, mayat memasuki fase rigor mortis atau fase di mana keseluruhan otot-otot menjadi kaku. 4-6 jam, darah sudah tidak berfungsi sama sekali dan menjadi hitam. 8 jam, suhu tubuh langsung habis sehingga mayat menjadi dingin. 24-72 jam, daging membusuk karena mikroba berkembang biak merajalela. 3-5 jam, 5 hari, pembusukan total, darah busuk keluar dari semua lubang. Beberapa minggu kemudian rambut, gigi dan kuku terlepas. 1 bulan tidak ada bagian yang tersisa. Tubuh yang dulunya cantik, gagah, terkenal dan lain-lain hanya meninggalkan onggokan tulang. Dari apa yang perlu kita banggakan dari hidup kita? Seorang pujangga Alkitab, Raja Salomo, menuliskan bahwa hidup ini adalah sia-sia. Benar sekali apa yang dikatakan oleh sang pujangga tersebut. Hidup ini sia-sia kalau kita tidak menggunakan hidup dengan baik dan benar. Sahabat pendengar Power Statement yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita 2 hal. Yang pertama adalah hidup. Bagaimana, perhatikan bagaimana kita hidup. Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-8 ayat yang 35 berkata, yang ke-30 berkata, barang siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Yohanes 10 ayat yang ke-10 berkata bahwa iblis datang mencuri untuk membunuh dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan, mencari yang terhilang supaya setiapnya mempunyai hidup. Lebih jelas dikatakan di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, kasih Bapa bagi saudara dan saya yang mendengarkan program ini dan percaya dalam Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan, siapa mendapatkan Tuhan, mendapatkan hidup. Tuhan memberikan kita hidup. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan rentan waktu, momentum. Tuhan memperhadapkan kepada kita juga kehidupan. Bagaimana kita mengisi kehidupan kita, mengisi hidup kita dengan hidup yang jauh lebih baik. Tuhan memperlihatkan kepada kita ada momentum, ada waktu di dalam hidup ini. Karena itu, mari kita tidak menyia-nyiakan hidup kita. Mari kita belajar untuk menikmati hidup. Bukan sekedar hidup yang dikatakan biologi, hidup, makan, kawin, dan lain sebagainya, bekerja dan melakukan aktivitas manusia. Tetapi hidup yang bermanfaat, hidup bagi Tuhan, bagi sesama dan lain. Hidup yang berdimensi kekal, artinya setelah kita hidup di kehidupan ini ada kehidupan lain di seberang sana. Di balik kuburan ada sebuah kehidupan yang tersendiri bagi kita untuk hidup bersama-sama dengan pencipta kita. Karena itu Roma berkata, sebab aku tahu bahwa dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Untuk menemukan sesuatu yang baik yang merubah hidup saudara dan saya, adalah saudara dan saya harus menemukan hidup. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-36 berkata, barang siapa tidak mendapatkan hidup, maka dia akan celaka. Artinya bahwa jikalau saudara tidak di pihak Tuhan, saudara sementara melawan Tuhan. Untuk itu mari pastikan di siang hari ini menggunakan hidup dengan baik. Hidup kalau tidak digunakan untuk Tuhan, untuk sesuatu yang baik, maka hidup ini sia-sia. Nah, apakah rekan-rekan semua mempergunakan waktu-waktumu dengan baik, mempergunakan hidupmu dengan baik? Jangan angkuh, jangan sombong. Hidup ini bukan milik kita, tapi hidup ini adalah pemberian. Kita hanya
sebagai seorang pengembara dalam hidup ini. Untuk itu kita butuh tuntunan Tuhan. Kita hanya sebentar. Semua kita sedang menuju daftar antrian untuk kembali ke rumah Bapa. Untuk itu mari siang hari ini jangan tinggal dalam kepuasan yang semu. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari kehidupan manusia jikalau manusia itu tidak di dalam Tuhan. Karena itu Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan 7 berkata bahwa dengan tinggal di dalam Dia kita bisa berbuah banyak, kita bisa menghasilkan. Karena memang intinya adalah Allah memanggil saudara saya untuk berbuah dan menghasilkan buah, dan berbuah itu lebat karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, hamba bersyukur hari-hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, rekan-rekan yang bisa belum menemukan jati diri mereka, dalam mereka menemukan jati diri mereka dalam Tuhan. Bapa memulai hidup ini dan mengakhiri hidup ini segala sesuatu di dalam Tuhan. Tidak ada yang perlu bisa dibanggakan dengan hidup ini kalau hidup di luar Tuhan. Hamba bersyukur yang mendengarkan program ini diberkati. Mereka yang bekerja, Tuhan menolong pekerjaan mereka, dengan mereka bisa dibuat berhasil. Andalkan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bisa menemukan Tuhan dalam pekerjaan mereka. Buat pekerjaan mereka berhasil. Rumah tangga yang mendengar program ini, keluarga mereka boleh diberkati. Yang sedang bekerja di marketplace, pekerjaan mereka boleh diberkati. Ajak mereka supaya Roh Kudus menolong dan mengajar mereka, supaya mereka tidak merasa memiliki kepuasan yang semu, tapi kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Roh Kudus tolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan di siang hari ini, sampai berjumpa dengan Pastor Elroy lagi pada Power Statement yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati sahabat semua sementara sahabat mendengarkan program Power Statement ini. Haleluya. Amin. Stay.